Jian adalah seorang pendekar pedang ternama. Kemampuannya dalam memainkan pedang tak perlu diragukan lagi. Namun sayangnya, Jian adalah pendekar pedang yang tergabung dalam sebuah klan hitam yang bernama Villa Kisha. Di dalam klannya, Jian dikenal sebagai seorang pembunuh nomor wahid. Suatu ketika, Jian mendapat tugas dari ayah angkatnya yang merupakan ketua klan Kisha untuk membantai habis sebuah kota yang menjadi ancaman untuk klannya. Saat itu, ayah angkatnya meminta Jian untuk mengikut sertakan seorang bernama Hong Sang untuk mendampinginya. Jian bersama dengan Hong Sang lalu mulai menghabisi semua orang-orang yang berada di desa tersebut. Tak diduga, ternyata jiwa pembunuh Hong Sang lebih ganas dibandingkan dengan Jian. Meskipun Hong Sang adalah seorang wanita, tetapi dia tak segan-segan untuk membantai habis semua orang-orang yang tinggal di desa tersebut. Dan ternyata Jian dan Hong Sang ini telah menjalin sebuah hubungan asmarawan. Di saat itu, Jian ingin pergi meninggalkan dunia persilatan dengan mengajak Hong Sang ikut juga. Jian ingin taubat nasuha, karena dia sudah tak ingin menghabisi banyak orang-orang yang tak bersalah lagi. Namun di saat keduanya berniat akan pergi dari kota tersebut, ternyata para anggota klan yang lainnya mengetahui rencana Jian. Seketika para anggota yang lain pun langsung menyerang mereka untuk menghalangi mereka pergi. Para anggota klan Villa Kisha juga mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Jian dan Hong Sang terus bertahan dari serangan anggota klan mereka. Jian dengan keahlian mengendalikan pedangnya mulai mengeluarkan semua jurus yang telah dia pelajari dari klan tersebut. Namun, sungguh sangat tak disangka. Di saat Jian mengeluarkan jurus pamungkasnya, tiba-tiba saja Hong Sang yang berada di sampingnya malah memotong tangannya Jian. Dan ternyata di saat itu Hong Sang telah mengkhianati Jian. Hong Sang juga mendapat perintah dari ketua klan Kisha untuk menghabisi Jian. Mengetahui kenyataan yang dia hadapi, Jian lalu berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat ke dalam jurang. Beberapa hari pun telah berlalu sejak kejadian itu. Ada seorang wanita cantik sedang berusaha melarikan diri dari kejaran para prajurit. Ternyata wanita tersebut adalah seorang pencuri handal yang sangat dicari. Wanita tersebut bernama Su Yiyi. Saat Yiyi tengah bersembunyi, dia tak sengaja melihat tubuh seseorang yang terdampar di pinggiran sungai. Melihat ada yang tak beres, Yiyi pun langsung berusaha menolongnya. Yiyi lalu membawa orang terdampar yang ternyata adalah Jian pulang ke rumah untuk memberinya pertolongan. Ayah Yiyi dengan semua adik-adik Yiyi lalu mulai berusaha untuk menolong Jian. Namun sang ayah terkejut banget karena mengetahui jika lengan Jian telah terpotong. Di saat itulah sang ayah lalu memberikan obat untuk menghentikan pendarahan Jian. Di samping itu ternyata keluarga Yiyi hidup dalam keadaan yang pas-pasan. Mereka tinggal di dalam rumah yang sangat sederhana sekali, Wan. Namun demikian, mereka semua tetap merasa bahagia sekali. Lalu tiba-tiba saja muncul suara benda jatuh dari luar rumah. Seketika, Yiyi pun langsung mengambil sumber suara tersebut. Dan ternyata, di saat itu Jian sedang berusaha kabur dari tempat mereka. Namun untungnya hewan peliharaan Yiyi yang bernama Fei E berhasil menangkapnya. Melihat perlakuan Fei E, Yiyi pun langsung menyuruhnya melepaskan Jian. Yiyi pun langsung berusaha untuk menjelaskan kepada Jian jika dirinya bukanlah orang jahat. Yiyi menegaskan bahwa dia juga tak akan menyakiti Jian. Yiyi lalu meminta kepada Jian untuk masuk ke dalam rumahnya agar Jian bisa kembali beristirahat. Di saat itulah Yiyi pengen tahu nama Jian. Namun Jian tak mau memberitahukan namanya. Bahkan dia bilang jika dia sangat membenci namanya. Yiyi pun jadi kesal karena Jian bersikap tak ramah kepada orang yang telah menolongnya. Di sisi lain, ketua klan Kisha mulai uring-uringan karena para anggotanya tak berhasil menghabisi Jian. Di saat itulah dia kembali memerintahkan anak buahnya untuk memburu dan menghabisi Jian bagaimanapun caranya.
Di pagi, Yi bersama sang ayah mulai mengajak Jian pergi ke kota. Tak disangka Wan, di saat itu ternyata Yi mulai memanfaatkan Jian untuk membantunya mencari uang dengan cara meminta-minta. Di sela-sela kerja ngemis itu Wan, Yi juga mulai melancarkan aksinya mencopet dompet orang-orang kota. Setelah beberapa lama di kota, tiba-tiba saja ada sekelompok preman yang membawa sebuah peti pedang milik Jian. Semua orang yang melihat para preman itu mulai ketakutan. Dan tiba-tiba saja peti pedang yang mereka bawa mulai mendekat ke arah pemiliknya yang asli. Dan karena hal itu, seorang preman yang membawa peti itu pun mulai kesal. Di saat itulah mereka mulai mengganggu dan mengintimidasi Jian. Meskipun Jian ini kesal banget Wan, akan tetapi dia memilih diam karena dia tak berani memperlihatkan kemampuannya di tempat umum. Yi yang melihat Jian diresekin langsung datang menolong Jian. Namun lagi-lagi, preman tersebut bikin Yi gemes. Dan langsung saja tak lupa setelah memberikan pelajaran untuk para preman pasar tersebut, Yi mengambil uang saku mereka. Setelah itu, Yi pun langsung kabur bersama dengan Jian. Karena saat itu, sebuah kelompok lain mulai mengejar Yi. Hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil kabur ke dalam hutan. Di saat itu, hujan mulai turun Wan. Dan mereka berdua langsung berteduh di sebuah gubuk yang ada di sana. Oke, Jian merasa kesal lagi dengan kebaikan Yi. Meskipun Yi mencoba dengan tulus untuk bersikap baik kepada Jian, Jian justru merasa jika kebaikan Yi hanyalah sebuah tipuan. Menurut Jian, tak ada suatu kebaikan pun di dalam dunia ini. Mendengar ucapan pedas Jian, Yi pun kembali menjelaskan kepada Jian jika dirinya sangat tulus menyelamatkannya. 现在就是个废人，你们到底是什么人？我不信这个世上有我的好。你害怕？我不会伤害你的。 Malam harinya, Yi jadi galau banget karena Jian tak mempercayai ucapan tulusnya. Tapi saat itulah, tiba-tiba saja Jian mulai menghampirinya dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Yi lalu mulai curhat kepada Jian jika adik-adiknya ingin banget menjadi seorang pendekar. Tapi aslinya Yi nggak mau adik-adiknya menjadi pendekar karena akan sering berhadapan dengan bahaya. Yi juga mulai tanya asal-usul Jian yang sebenarnya. Tapi lagi-lagi, Jian tak memberitahukannya. Namun Jian janji akan memberitahukan semua tentang dirinya jika dia telah siap. 等你想告诉我的时候再告诉我吧。 Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Yang mana adik laki-laki Yi tertangkap oleh preman yang kemarin dicopet oleh Yi. Mendengar kabar tersebut, Yi langsung pergi untuk menyelamatkan adiknya. Namun saat itu Yi malah ikut tertangkap. Dan tak disangka, ternyata Jian juga datang untuk menyelamatkan Yi dan adiknya. 你可别乱来！ Jian pun langsung mengeluarkan jurus pedang terbangnya untuk menakut-nakuti para preman-preman tersebut. Seketika mereka semua pun menjadi sangat ketakutan. Tapi sebelum Jian pergi, dia malah memberikan peti pedangnya tersebut kepada preman itu. Jian memberikannya karena dia berencana tak akan menggunakannya lagi. Tapi tak disangka, ternyata ayah dan ibu Yi mendengar kabar tentang Jian yang bisa menggunakan pedang. Dan karena hal itu mereka semua tahu jika Jian adalah seorang pendekar pedang dari Villa Kisha atau Villa 7 Pembunuh. 我希望你别连累到我，是来自七杀宗吧？ Ibu Yi yang mulai mengetahui identitas Jian langsung meminta Jian untuk pergi meninggalkan rumahnya. Karena dia tak ingin jika keluarganya ikut terseret di dalam masalah Jian dengan Villa Kisha. Namun Yi yang mengetahui jika sang ibu mengusir Jian malah tak setuju dengan hal itu. Yi langsung meminta kepada Jian untuk tetap tinggal di rumah mereka. Ternyata Wan, selama ini Yi mulai jatuh hati kepada Jian. Bahkan dia pun tak rela jika Jian pergi meninggalkannya. 我高兴吗？ Setelah itu, Yi langsung mengajak Jian untuk pergi ke suatu tempat agar mereka bisa berbicara empat mata. Dan dari sinilah Yi yang namanya berarti 11 mulai memberikan sebuah nama baru untuk Jian, yaitu Si'er atau 12. Di sisi lain, para kelompok preman yang berniat akan pergi meninggalkan pulau tak disangka kedatangan tamu tak diundang. Mereka adalah Hong San dan kawan-kawan, yang mana mereka melacak pedang milik Jian. Tak elak para preman menjadi santapan ringan oleh gerombolan Villa Kisha. Tujuan mereka datang adalah untuk menemukan keberadaan Jian. Dan karena tak punya pilihan lain, para preman itu pun lalu memberitahukan keberadaan Jian. 小哥哥很可爱啊，有这么多害呀！剑匣的主人在哪？
Di keesokan harinya, Jian berniat akan pergi meninggalkan rumah Yi. Tapi sebelum pergi, Jian mulai memakai baju putih milik ayah Yi yang diberikan untuk Jian. Melihat Jian menggunakan baju tersebut, Ibu Yi lalu terkenang dengan suaminya yang masih muda dulu. Karena hal itulah, Ibu Yi mengurungkan niatnya untuk mengusir Jian dari rumahnya. Bahkan, dia mulai menganggap Jian seperti keluarganya sendiri. Mendengar hal itu, Yi merasa sangat bahagia. Hingga akhirnya, keluarga kecil yang sangat sederhana itu pun kembali merasakan kebahagiaannya. 以后都你做吧。来，看什么？吃，给拿酒杯。不是找快，给你老爹。 Tak lama setelah itu, Yi diculik oleh gerombolan Villa Kisha. Jian pun langsung bergegas mengejar mereka. Jian langsung melawan mereka meskipun saat itu Hong Sang lah yang ada di hadapan Jian. Salah satu anggota Kisha yang telah koit tiba-tiba saja mulai berubah menjadi sebuah ular raksasa. Namun beruntungnya, Fei Ye datang untuk membantu mereka. Atas bantuan dari Fei Ye, Jian pun bisa cepat pulang ke rumah. Karena dia sudah mempunyai firasat yang buruk. Benar saja, Wan. Ternyata ayah angkat Jian atau ketua Villa Kisha telah menunggunya. Tanpa banyak bacot, Jian pun langsung menyerangnya. Namun serangan Jian dengan mudah ditangkis oleh ayah angkatnya. Jian juga hampir saja meregang nyawa oleh ayah angkatnya tersebut. Namun beruntungnya, ayah Yi berhasil menyelamatkannya. Ayah Yi yang tengah dalam pertarungan tiba-tiba mendapat bantuan dari ibu Yi. Sungguh tak disangka kawan-kawan, ayah dan ibu Yi mempunyai ilmu kanuragan yang sungguh di luar nurul. Mereka berdua ternyata adalah pendekar yang terbuang. Ayah Yi aslinya bernama Bai Yunfei, seorang pendekar pedang dari Gunung Zhu. Dan sang ibu bernama Run King Chen, seorang pendekar yang juga sangat legendaris di zamannya. Dalam pertemuan itu, mereka berdua mulai mengeluarkan kemampuan mereka yang sesungguhnya. Sehingga mereka berhasil melukai ketua Villa Kisha. Dan karena kekuatannya tak sebanding dengan mereka berdua, ketua Villa Kisha itu pun langsung ngacir begitu saja, wah. Setelah itu, ayah dan ibu Yi langsung menolong Jian yang saat itu sedang terluka. Karena Yi baru tahu jika ayah dan ibunya adalah pendekar top, dia langsung menanyakan asal-usul mereka berdua. Karena sudah kepalang tanggung, sang ibu pun terpaksa menceritakan yang sebenarnya. Ibu Yi dan suaminya adalah seorang pendekar yang kabur dari klannya sama seperti Jian. Pada keesokan harinya, sang ayah pun mulai mengajak mereka semua untuk pergi meninggalkan rumah mereka. Karena dia tahu jika para dewa pasti akan mencari ayah dan ibu Yi setelah mereka membuka identitas aslinya. Di saat itu, mereka semua berniat akan pergi meninggalkan pulau tempat tinggal mereka. Namun tak disangka, di saat mereka berada di tepi pantai, tiba-tiba saja para dewa dari klan bapak dan ibu Yi mulai turun dari langit untuk menangkap mereka. Seketika itu, sang ayah pun langsung mengeluarkan jurus terlarang untuk menghalau para dewa. Meskipun sebenarnya jurus tersebut membutuhkan tenaga yang besar dan bisa berakibat fatal jika digunakan. Alhamdulillah, akhirnya mereka semua pun berhasil melarikan diri. Namun para prajurit dari klan ibu dan bapak Yi masih saja tetap mengejar mereka. Di saat itulah Yi langsung menyuruh sang ibu untuk tetap melanjutkan perjalanan. Dan dia akan melawan semua prajurit tersebut. Setelah Yi berhasil mengalahkan mereka, dia pun langsung menyusul keluarganya. Namun di saat itu, Yi malah berniat akan menghabisi ibunya sendiri. Dia merasa selama ini sang ibu telah membohonginya. Faktanya, Wan, ayah angkat Jian kembali muncul di hadapan Yi. Setelah Yi berhasil mengalahkan prajurit yang mengejar keluarganya, ayah angkat Jian lalu cerita sebuah kisah tentang ayah dan ibu Yi yang sebenarnya. Menurut cerita ayah Jian, Yi bukanlah anak kandung dari ayah dan ibunya yang sekarang. Yi hanyalah anak pungut yang ayah dan ibunya ambil setelah menghabisi orang tua Yi yang sebenarnya. 本就不是他们的女儿，由女娃侥幸活了下来。 Ibu Yi yang sekarang membenarkan cerita tersebut. Namun sang ibu juga telah menyesali semua perbuatannya. Dan karena hal itu, sang ibu pun rela jika Yi akan menghabisinya saat itu juga. Tapi tiba-tiba ketua Villa Kisha kembali muncul dan menyerang mereka. Tanpa pikir panjang, sang ibu berusaha untuk menangkis serangan ayah angkat Jian tersebut. Namun sayangnya, pisau yang dibawa Yi malah menancap tepat di dada sang ibu. Meskipun dalam keadaan seperti itu, sang ibu masih mampu bertahan dan tetap melawan.
Namun karena kekuatan Ibu Yiyi sudah terlalu lemah, ketua villa Kisha mampu mengalahkannya dengan sangat mudah. Yiyi yang mengetahui sang ibu terkapar tak berdaya itu pun hanya bisa menangis. Dan di saat itulah Jian yang mulai tersadar langsung melemparkan sebuah pena ke arah mata ayah angkatnya. Beruntungnya dengan serangan Jian barusan mereka pun bisa kabur. Namun Yiyi yang masih menangis karena kematian sang ibu itu malah tertinggal di sana. Di saat itu Jian bersama dengan ayah Yiyi mulai melakukan pemulihan di sebuah gua tertinggi yang berada di pulau tersebut. Ayah Yiyi juga mulai memberikan semua kekuatannya ke dalam tubuh Jian. Dan akhirnya kultivasi yang mereka lakukan membuat tangan Jian yang terpotong kembali tumbuh seperti sedia kala. 20年前，便是在此中录得万剑鬼。 Hari demi hari, ayah Yiyi mengajarkan Jian bermeditasi untuk mendapatkan ilmu 10.000 pedang terbang. Ya, sama seperti yang ayah Yiyi miliki. Dan setelah Jian mampu mempelajari ilmu tersebut, dia pun mulai meminta izin kepada ayah Yiyi untuk pergi menyelamatkan Yiyi. Dengan pedenya, Jian langsung pergi menuju ke markas villa Kisha. Dengan membara, Jian seketika melipas habis semua prajurit yang berada di sana. Hingga akhirnya, Jian berhasil masuk ke dalam singgasana sang ketua klan villa Kisha. Mengetahui Jian berhasil menembus pertahanannya, ayah angkat Jian sangat terkejut. Dan tanpa sepatah kata pun, Jian langsung menyerang ayahnya hingga pertarungan sedikit antara mereka pun tak terelakkan. Semua jurus-jurus yang Jian miliki langsung Jian keluarkan. Namun sayangnya, jurus-jurus yang Jian keluarkan tersebut malah menyempurnakan semua jurus rahasia yang dimiliki ayah angkatnya. Seketika, ayah Jian mulai mengeluarkan beberapa monster iblis untuk menyerang Jian. Namun, Jian yang memiliki jurus baru yaitu 10.000 pedang mampu mengalahkannya. Dan akhirnya, Jian pun berhasil menyegel ayahnya dan menghancurkan istananya. Setelah pertarungan itu, Jian langsung menolong Yiyi dan membawanya pergi. Namun ternyata ayah Jian tersebut masih mampu bertahan hidup dan kembali menyerang Jian dengan jurus rahasianya. Mengetahui hal itu, Jian pun juga langsung mengeluarkan jurus terlarangnya yaitu jurus pedang dewa jatuh dari langit. Jurus tersebut terlarang digunakan karena bisa membuat gunung dan laut terbelah. Akhirnya ayah Jian tersebut berhasil dikalahkan, Wak. Setelah semuanya selesai, kini Jian dan Yiyi pun mulai berencana untuk hidup sederhana bersama. Jian juga berjanji bahwa dia tak akan menjadi seorang pendengar pedang lagi. Karena film sudah... 我们回家，你就再也当不了神仙了。有你的地方。 tamat.